Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Luar biasa. Saya tadi diperkenalkan dengan nama Mongol Stress. Ya betul Bapak Ibu. Nama saya di dunia artis adalah Mongol Stress. Nama benernya beda Bapak Ibu, namanya Roni Immanuel. Saya sarjana psikologi, magister ekonomi. Asik. Tapi jadi artis karena lebih besar honornya daripada gajinya. Ya. Jadi namanya hidup ya Bapak Ibu, kita nggak pernah berpikir lebih ya, karena kalau kita mikir juga nggak akan jadi apa-apa. Saya lahir dari orang tua yang meninggal dari usia 4 tahun. Saya diambil anak asuh, jadi anak angkat dari sebuah keluarga yang sangat mencintai dunia pemerintahan. Karena papinya Mongol dulu adalah direktur STPDN di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari kelas 1 SMP saya udah baca buku ilmu pemerintahan. Papa saya jadi asisten 3 provinsi, saya bagian baca sambutan gubernur Sulawesi Utara. Jadi ada huruf yang kelebihan dikasih tanda, ada yang kurang dikasih tahu, nanti diketik lagi oleh staf, terus diantar, diparaf sama papi, diantar ke gubernuran. Jadi saya dulu tinggal di Bumi Beringin namanya. Jadi kemarin saya ikut mendaftar untuk calon wali kota Manado. Cakep, viral, cukup duitnya soalnya gitu. Karena jadi stand up comedian enak loh Bapak Ibu, nggak nunggu gajian. Ya kan, masuk ke 60 juta stand up 15 menit. Ya kan? Jadi kalau seandainya Pak Wali Kota ingin nyoba-nyoba jadi stand up boleh Pak ya. Ya lumayan loh duitnya ya kan. Saya stand up comedian termahal Indonesia 11 tahun berturut-turut. Cakep. Saya waktu kemarin daftar untuk wali kota Manado, daftar di 4 partai besar. Elektabilitas nomor 2 tertinggi sesuai lembaga survei. Potensi pasti jadi. Karena duitnya udah disendiriin coy, jadi udah aman nih. Tahu-tahu mami bilang sudah joron. Jangan jadi wali kota, nanti kalau ngana jadi wali kota, pelantikan hari Senin oleh gubernur jam 11 siang. Jam 7 pagi semua saudara akan ada di rumah dinas. Nah itu harus satu-satu disanguin 5 juta 2 bulan OTT. Ya. Jadi ada benernya Bapak Ibu ya kan. Saya pulang kampung soalnya ya kan. Dulu kita gembel nggak ada yang ngaku saudara. Sekarang udah jadi artis di bawah sejarah bro. Dari Adam dan Hawa di Taman Eden dibawa anak Oma di kita Oma. Dulu permesta sama-sama begitu. Ujung-ujungnya donat alias doi Natal gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang terus gimana ngol? Ya saya berwarga DKI aja. Saya nggak pernah pulang Natal di Manado. Saya beragama Kristen jadi saya nggak pernah pulang Natalan di kampung. Bukannya sombong, saya menghindari ginjal hilang 2. Ya kan? Jadi karena saya pernah ngerasain Bapak Ibu, saya ke bandara, setiap kali mau berangkat itu nggak pernah bawa duit. Padahal saya adalah pelawak terkaya ketiga di Indonesia. Bukan sombong, karena kalau di bandara ketemu saudara, sama tasnya diminta. Kalau nggak dikasih, diungkitlah masa lalu umur 5 tahun. Dulu kita yang cebo-cebo, hilang lagi. Jadi mendingan nyantai. Jadi sampai hari ini, saya kemarin di Tenggarong, acara Pesparawi di Kutai Kertanegara. Terus hari ini saya ada di Samarinda. Besok saya berangkat ke Medan. Jadi dalam 1 bulan saya udah punya penghasilan 680 juta. Cakep. Ayo siapa yang ingin jadi stand up? Tapi kalau mau ditanya Ngol hebatnya apa jadi stand up komedian? Kalau jadi PNS jam 5 sore, jam 4, jam 5 baru pulang. Stand up hanya 15 menit. Kalau lebih Pak Wali Kota yang nambah. Gitu.
Jadi berat enaknya tuh di situ. Karena kalau ngelawak 1 jam mau ngomong apa? Tapi saya stand up komedian diakui dunia sebagai stand up komedi paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Cakep coy. Orang nanya, beraninya stand up, kenapa dibilang berani? Saya stand up komedian pernah stand up di 2 presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Bukan di situ bikin saya jadi stand up paling berani. Saya paling berani karena stand up di acara orang meninggal. 4 kali saya stand up di orang mati, Pak. Pertama di rumah duka Gatot Subroto yang sekarang jadi rumah duka Sentosa. Yang meninggal anggota DPR RI Komisi 9 datang ke rumah sakit, ke rumah duka untuk melayat, untuk menyampaikan turut berduka cita. Jadi saya ngantri di jenazah, kebetulan yang meninggal Kristen. Jadi pas kita nyampe udah pada kita ngantri, Ibu Maya Rumantir lah paling depan. Turut berduka cita, Mongol di belakangnya lagi mikir mati kalimat apa biar jangan sampai sama dengan Maya Rumantir. Tahu MC dari belakang, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Orang mati, Pak. Itu Mongol pucat, bukan lagi pucat, jadi ungu muka. Ini kalau dia ketawa meninggal Mongol. Ya Allah Bapak di surga demi sesuap nasi. Terus Mongol nanya sama Ibu Maya Rumantir, Bunda gimana? Ibu Maya Rumantir bilang, kita nyanyi aja Mol. Nah ini kelemahannya Mongol, jangan nyanyi. Saya pernah nyanyi di gereja, jemaat diem semua. Mongol pikir hadirat Tuhan nyata, mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya, jelek suara. Jadi saya nggak mau nyanyi. Istrinya ngomong begini, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Kata transfer itulah yang membuat Mongol berani hari itu juga. Kenapa? Karena Mongol mapping, meninggal anggota DPR RI nggak mungkin 2 juta. Iya dong. Plus yang meninggal Manado, gengsi tinggi sayang. Mongol stand up kurang lebih 15 menit, 10 menit waktu itu, yang hitung 11 menit tepat. Samperin keluarga, mohon maaf ya kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Istrinya ngomong, kamu tuh lucu banget kamu. Aduh kamu tuh bikin Oma dari tadi ketawa terus. Tahu istrinya ngomong, makasih ya, semoga berkat Tuhan udah Oma transfer cukup ya. Maksudnya ditransfer, udah ini buktinya lewat mobile banking 40 juta cukup ya. Ya kalau Bapak di surga mau langsung bilang, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Dosa bohong Bapak Ibu, Mongol ikut ke kuburan. Saya bahkan saking dibayar 40 juta duduk di ambulans sama jenazah. Serius dosa bohong. Nyampe di San Diego semua pada hati-hatian, ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi pas nyampe di liang lahat semua pada datang turun berduka cita atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue. Mereka bilang enggak Bang, di mana-mana kan anak ya yang duduk di ambulans. Gue bilang enggak, 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Karena buat Mongol is everything about money. Yang penting gua nggak korupsi. Iya dong. Saya main film, saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film sampai hari ini. Saya sudah membintangi 39 layar lebar yang sudah tayang, masih ada 3 yang belum tayang, berarti total 41. Dari 39 film yang sudah tayang, 7 saya jadi cowok. Hanya 7 loh ibu-ibu cantik jadi laki-laki, 32-nya jadi bencong Pak. Ya Allah Bapak di surga demi cari duit sampai segitunya. Film saya jadi bencong pertama tuh Bidadari Pulau Hantu. Roknya segini. Di belakang tulisannya buruan masukin dong. Tuh. Nah, demi duit Pak, ya Allah. Yang paling fenomenal kan komik 8 jadi Sailor Moon. Jadi Wonder Woman, jadi apalagi Black Widow. Orang tanya, enak Mul? Siapa bilang enak Pak? Saya celana dalam ukurannya L, syuting disuruh pakai ukuran S. Anda pikir itu enak Pak? Udah pakai S diselotip. Terus syuting kan lompat-lompat, siap, selotipnya geser.
Jadi jangan bilang wah keren, enggak juga Pak. Itu baru film, sinetron pertama saya main bareng Om Indro, judulnya Naik Enak Turun Oga, tayang di Antv. Pemeran utamanya Om Indro Warkop. Mongol ditelepon, Bang nanti main sinetronnya ada 8 episode, 1 hari 8 juta. Oke. Berangkat syuting, Mongol sampai lokasi nanya, skenario-nya mana? Oh enggak Bang, Abang improve. Oh berarti nggak pakai skenario nih, enak. Terus gue jadi apa? Jadi kuntilanak. Bayangkan syuting jam 10 malam disuruh naik di pohon terus nggak ada dialognya, cuman demi 8 juta Pak, ya ampun. Jadi orang nanya enak Ngol, di duitnya coy. Duitnya saya dapat dari kerja keras, sekalipun memang itu membuat orang kadang ngejek, ya ampun Ngol sampai segitunya. Nggak apa-apa, yang penting 8 juta. Ya kan, duitnya benar. Udah gitu gua bayar pajak, gua kasih punya Tuhan, gua kasih punya mama, gua tinggal ngambil 0,2%. Karena selama mama masih hidup, beliau yang memegang kendali keuangan Mongol. Jadi orang nanya, Ngol biar lu kaya bagaimana caranya? Mamaku harus meninggal dulu. Karena kalau selama dia yang megang, oh selesai Bapak Ibu. Jadi kenapa harus ribet ngadepin hidup? Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pejabat negara, jangan khawatir terhadap apapun. Jangan gampang percaya kata dokter yang selalu membuat kita bukannya takut, bukannya berani hidup jadi ketakutan. Nggak bolehlah makan nasi putih karena katanya karbohidratnya tinggi, disuruh ganti dengan nasi merah. Padahal kan lebih enak nasi kuning. Iya nggak? Kalau bicara nasi, nggak ada orang yang meninggal karena nasi. Nenek saya orang Manado dari suku Sangir Pak. Sekarang kami baru punya handphone. Zaman dulu kami kalau belajar pakai obor, pakai minyak tanah. Bedak kecantikan di daerah Mongol hanya 3 zaman itu, bedak Fambo yang di kaleng, bedak Marx dan bedak FIFA. Bedak FIFA kan pakai nomor 1 sampai 5. Masih muda pakai nomor 1, nomor 2. Nomor 3 janda, 4 sama 5 ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Jujur aja, kita hand bodinya pakai minyak kelapa, jujur. Dengan kondisi hidup di seperti daerah tersebut, otomatis orang paling 40 meninggal. Oma Mongol meninggal 100. Jadi meninggal kita bukan karena makanan teman-teman, meninggal karena memang ajal kita sudah selesai. Iya dong. Bagaimana caranya biar kita meninggalnya lama? Harus rendah hati. Seperti para wali kota yang hadir. Gak boleh sombong. Ajaran agama Islam dan Kristen dan beberapa agama yang lain benci orang sombong. Nabi Muhammad benci banget orang sombong. Yesus juga benci orang sombong. Jadi rendah hati. Kenapa sombong itu cepat mati? Karena jalannya petenteng-petenteng. Nah kalau lihat-lihat, jangan. Nah itu kalau malaikat maut tunjukin muka nggak bisa, langsung patak. Tapi kalau rendah hati pasti jalannya nunduk. Ya permisi ya, sorry ya, assalamualaikum. Orang yang nunduk lama matinya. Kenapa? Karena menurut literasi, malaikat maut selalu nunggunya di depan. Kalau dia nunduk kan kelihatan sepatunya. Ya Allah, dia di depan berbalik. Kan umur panjang. Gak jadi meninggoy. Jadi semua yang hadir hari ini harus rendah hati. Karena kita melayani rakyat. Tapi kalau rakyat juga keterlaluan, ada waktunya, ada momennya harus ditegur. Karena biar bagaimanapun, kalau Anda mau dihormati, Anda juga harus belajar menghormati. Benar nggak? Iya dong. Saya sejujurnya mengapa-ngapain gampang. Gue artis nasional, tapi mohon maaf, NPWP saya urus sendiri, KTP saya urus sendiri, nggak pakai calo. Paspor pun gue datang ke Jakarta Selatan imigrasi. Orang bilang, Bang pakai calo aja, jangan. Sebagai warga negara yang baik, pertanggungjawabanmu harus dilakuin. Santai dong. Oleh sebab itu sampai hari ini gue termahal. Iya dong. Karena kita harus jadi contoh.
Mau ngapain sombong? Kedua, ingin matinya meninggalnya lama. Selain rendah hati, kedua adalah budek. Oh, Mongol budek, dia baru 100 mati. Mungkin 70 udah dipanggil. Cuma karena dia nggak denger. Loh, teman-teman ingat loh, orang budek itu dipanggil sebelah dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Jauh loh. Jadi mau ngapain? Santai aja. Mami saya ini buat ibu-ibu cantik, bunda-bunda cantik, jangan pernah merubah diri Anda untuk menjadi terlihat lebih sempurna dalam hal fisik. Ayo, saya percaya banyak istri-istri wali kota yang luar biasa ketemu di Bandara Mas Mongol. Saya ketemu banyak para ibu-ibu wali kota yang sederhana, bertegur sapa. Kalau dulu kan waktu zaman Mami Mongol Bapak di surga, kalau wolvennya 5 cm, Barbara 1 botol, boro-boro negur orang. Itu kalau masuknya lebah, keluarnya lalat loh. Pusing lalat di dalam kan dia menciut. Karena zaman dulu kan semua pakai konde. Saya masih inget banget Mami Mongol pas papi mau dilantik jadi dirjen, Mami pulang ke Manado buat ngambil kebaya dengan konde. Wah, itu saya setengah Barbara. Dari jam 4 subuh dia bikin rambut. Jam 6 baru jadi. Cuman buat rambut yang udah mulai lepek 2 jam loh. Jadi orang nanya, jadi Bang mau pengen jadi wali kota kayak begitu? Enggak. Saya mendingan jadi artis, Pak. Bebannya dikit. Ya kan? Nggak dicari BPK. Saya jadi artis paling dicari gereja perpuluhan belum. Ya kan, dicari dirjen pajak belum bayar pajak. Tapi karena saya rajin bayar pajak, NPWP-nya prioritas. Asik. Ya kan? Santai coy. Apalagi yang membuat kita mumet. Kadang-kadang kita tuh Covid bang. Hati-hati teman-teman. Covid itu menyerang yang paling berbahaya bukan kaum duafa, bukan orang-orang papa, bukan. Yang hidung pesek yang paling menderita. Karena pengambilan sampel menggunakan lubang hidung. Kami yang pesek lubangnya tipis. Dicolok sama para medis, nggak langsung ditarik, diputer. Jadi kita yang pesek ingin mukul orang loh kalau nggak ingat kriminal. Ya ampun. Covid terjadi 2020. Di 2020 saya masih punya penghasilan lumayan besar. Tahu-tahu keluar maklumat Kapolri nggak boleh lagi ada kegiatan off air. Saya artis panggung Bapak Ibu. Dengan nggak ada panggung berarti makin berat hidup kami. Tapi alhamdulillah kita by Zoom. Jadi stand up by Zoom adalah stand up paling enak. Lucu nggak lucu masuk duitnya. Karena kita nggak berharap ketawa, semua kan di mute. Semua di mute. Jadi mau kita mau dengar sebelah ketawa, nggak bisa karena di mute. Udah begitu kita di atas batik, di bawah boxer. Karena stand up by Zoom nggak seperti kita acara hari ini nyanyi Indonesia Raya berdiri. Suka nggak boleh berdiri, nyanyi aja. Jadi paling murah stand up by Zoom. Sekarang terbuka kembali stand up. Terus orang nanya, terus gimana? Kalau santai aja Pak. Ketemu presiden, saya udah berapa kali ketemu Pak Jokowi. Saya nggak pernah bayangkan bisa masuk istana negara. Dulu saya di Sangir ketemu bupati, itu udah bahagianya minta ampun. Ini diajak ke istana negara. Saya pakai baju batik termahal yang Mongol punya. Saya pakai sepatu 60 juta buat ke istana. Harus tampil paling cetar. Bawa Alphard dibersihin loh 2 jam. Sampai di istana handphone, dompet, jam tangan, ikat pinggang buka. Saya langsung bilang, ini istana apa bandara? Maksudnya kenapa kita harus handphone nggak boleh bawa? Kan padahal kita pengen foto ya sama Pak Presiden atau foto sama Gucci atau nggak boleh. Udah kita masuk ke dalam, Bapak masih terima tamu. Jadi kita disuruh duduk di pojok. Tahu-tahu protokolnya lari. Bang, Bapak udah mau kesini.
Saya kan kebetulan anak pejabat, kita mengerti etika Pak. Jadi saya udah berdiri duluan, prepare untuk mundur. Karena saya diajarkan kalau presiden atau Pak Gubernur datang, kita mundur selangkah untuk Bapak maju. Jangan Bapak mau maju, lu maju, peletak. Kelar hidup lu. Jadi kita udah siap maju, teman-teman artis tanya, ini ngapain mundur? Oh iya. Udah bunyi kan, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Wah, kita langsung berdiri saja. Bapak datengin Mongol, dia kata Mas Mongol, baik Pak. Bapak langsung bilang, ayo kita makan bersama. Ini momen paling absurd dalam hidup. Dan saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, jika ada undangan makan di istana, makanlah dari rumah. Jangan berhalal yang muluk-muluk, hantam dari rumah Pak. Kalau enggak, promah harus bawa. Orang nanya, kenapa Mongol? Yang punya rumah Pak Presiden, nasi dan piring pas depannya pas pampres. Pak Presiden ngambil nasi cuman setengah centong. Jadi kita yang datang kan langsung lihat. Kita nggak ada yang sarapan Pak, demi pingin ngerasain beras istana. Kan nggak mungkin 9.000 per kilo Pak. Nggak mungkin ayamnya 3 hari di kulkas, nggak mungkin. Udah, kita udah lihat meja makan, ada ayam bakar kecap sama ikan gurame saus padang. Kita udah lihat nih Pak, Bapak berdiri. Bapak di surga ngambil nasi setengah sendok, setengah centong. Kita langsung kode belakang, suruh ngambil 3, kalau enggak 4. Mongol sih berani Pak, cuman kan gua lihat jempolnya pas pampres. Ini Mongol curiga pas pampres tuh ngegedein badan, kayaknya barbelnya di jari. Jadi kita mikir kalau ditabok gigi lompat indah loh Pak. Bisa-bisa gigi main catur loh di dalam. Udah kode, udah oke lah, nggak apa-apa lah ngambil setengah, kan ada lauk banyak. Udah kita udahlah nggak apa-apa. Bapak abis ngambil nasi, beliau ke karedo. Kita ngarepin Bapak tuh mau ke ayam itu. Enggak Pak, Bapak ke karedo. Nah nggak mungkin kita yang diundang ke ayam, nggak mungkin, pasti ngikut di belakang ke karedo. Udah kita udah oke lah ngambil sayur, pasti ini lauk. Ya ampun Bapak di surga, beliau ngambil bakwan jagung, serombongan ke bakwan jagung. Selesai itu beliau ngambil apa? Ngambil kerupuk. Nggak ke ayam. Kita tuh berharap ke ayam. Ya ampun, tahu Bapak duduk. Kita semua duduk semeja langsung lihat-lihatan. Sama makanannya. Astaga, mendingan acara di Swiss Bell malam ini boleh nyari sendiri makanan. Yang paling menderita tahu Bapak Ibu di mana? Pas ngunyah. Saya orang Sangir, nggak pernah diajarkan tuh ngunyah berapa kali. Kami orang Manado punya prinsip makin cepat makin bagus. Boleh babungkus tuh. Jadi Bapak nyendok letak, kita ikut sek. Mongol masih ingat kalau nggak 7-8 kali punya telan. Mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, semua nasi so masuk. Aduh, ada sisa di gigi, semua udah masuk ke dalam tembolok. Bingung Pak, nggak mungkin kan kita muntah. Aduh, dari situ langsung bilang gak akan pernah mau lagi makan istana. Dan gua makan dari rumah lah, ke istana foto bersama, itu udah paling bagus. Ya kan, jadi Bapak Ibu kalau diundang, makanlah di bandara. Jadi buat ibu-ibu cantik juga sama. Kenapa Mongol tadi bilang jangan rubah? Karena maminya Mongol korban merubah diri. Beliau sekarang usia 78 tahun. Waktu muda beliau tato alis. Alisnya ditato. Zaman itu kan nggak ada sulam ya, zaman itu tuh tato. Jadi beliau ditato alisnya. Mongol perhatikan umur 50 alis masih stabil. Sekarang usia beliau 78 turun alis.
Jadi mami yang alisnya tadi di atas sekarang so di bawah. Jadi beliau kalau ke gereja ibadah jam 10 pagi, beliau bangun jam 4 subuh bukan buat doa sama es batu. Tuhan tolong. Bayangkan alis yang tadinya di atas turun 2 senti. Dia sekarang kalau ke gereja nggak bawa pensil alis dong ibu-ibu, dia bawa spidol snowman permanen. Orang kan nanya, Mama kenapa sih Mama lu jadi materi stand up? Itulah Pak Wali Kota, saya kasih tahu, saya selalu bawa materi Mama. Saya nggak pernah bawa materi orang lain. Saya nggak pernah bawa materi suku orang lain. Saya sebagai orang Nado, saya nggak pernah nyebrang bawa materi orang Batak. Saya nggak pernah bawa materi orang Dayak, karena saya bukan orang Dayak. Saya orang Manado. Undang-undang KPI yang namanya rasis hukumannya 6 tahun penjara. Jadi gua bawa mending Manado. Gua bawa mending Mama. Kenapa Mama? Karena kami berdua bagi hasil. Jadi aman, tenang. Saya nggak bohong, udah ditransfer tadi 5 juta. Dia bilang kalau perlu ngana hinang nape papa yang penting pulang badoi. Aman berarti. Semua Desember kebutuhan makin banyak. Jadi nyantai aja ke hari ini. Buat yang badannya gembung gitu, orang mau hati-hati loh, jangan terlalu gemuk nanti lu jantungan. Ya ampun Bapak di surga, yang kurus juga ada kok jantungan, kalau usah nunggu gemuk. Meninggal itu tinggal di atas yang menentukan. Yang penting buat kota Balikpapan lagi. Iya kan, Kalimantan juga ada Balikpapan. Balikpapan wali kota kan? Iya, kemarin mau ngisi acara sama Pak Wali Kota Balikpapan. Ngarepin lebih enggak tapi. Karena udah kebanyakan gak diberhentiin sama panitia. Tapi nggak apa-apa. Terus orang nanya begini, Nol bagaimana? Santai aja bros. Kalau meninggal mah nyantai aja. Yang penting ingat kalimatnya teman-teman. Ini Bapak Ibu pejabat, ingat kalau ada yang meninggal di kantor, jangan lagi ada kalimat semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi Pak, itu kalimat dari abad ketiga Pak. Ini orang udah mati udah ratusan juta Pak. Kalau semua semoga diterima di sisinya udah nggak bisa lihat muka Tuhan Pak. Jauh banget mana di orang ini, ya kan? Jadi sekarang mulai ganti semoga almarhumah atau almarhum diterima di depannya. Jadi ganti depan. Kalau semua di sisinya lingkar itu. Mana sih bos? Ya kan? Sama juga dengan musir setan, jangan dibuat ribet. Setan Indonesia dari 178 setan, 90% setan Indonesia difabel alias cacat. Suster ngeso cacat, pocong cacat, kunyang cacat, putus sebelah, ya kan? Semua cacat. Apa yang ditakuti oleh setan Indonesia? Kita itu kadang-kadang suka ribet sendiri. Agama Muslim dibacain ayat kursi, betul Bapak Ibu? Betul. Agama Kristen didoakan dibacain ayat Alkitab. Permasalahannya Indonesia agamanya banyak. Ini kalau Pak Ustadz ketemu setan dibacain ayat kursi, ternyata setannya Kristen, kan nggak mempan Pak. Nggak masuk ayatnya Pak. Atau Pak pendeta gitu dibacain dalam nama Yesus, ternyata setannya Buddha, nggak mungkin Pak kena. Ya kan? Jadi kalau orang nanya, terus bagaimana caranya ngusir setan? Tanya dulu agama lu apa bro? Ya kan? Tapi kalau enggak, tenang aja. Saya yakin di kantor wali kota Palangkaraya nggak mungkin ada setan. Saya udah lihat kantornya, ada portal soalnya. Nggak mungkin pocong masuk Pak. Portal sepinggang, dia nggak bisa lewat. Pocongan pulang-pulang gua capek gitu. Jadi nggak, tenang-tenang aja. Tapi setahu saya setan sih nggak beragama, betul nggak Bapak? Betul, karena kalau setan beragama ngapain dia jadi setan? Ya kan, jadi santai, senyum, bahagia. Apalagi mohon maaf ya Bapak Ibu, Covid boleh berlaku, tapi standar cewek Jakarta nggak berubah. Jadi Anda yang tinggal di Kalimantan bersyukur. Mallnya kecil, Palangka mallnya kalau bunuh diri juga paling patah, nggak tinggi. Loh, kita nggak menghina mall, ya kan cuma lah kalau kayak Jakarta Mall Taman Anggrek 8 lantai game over. Iya dong. Sekarang mohon maaf kami Jakarta
Jakarta untuk cari pasangan itu beratnya minta ampun. Karena standar nongkrong saat ini di Jakarta berubah. Ngajak cewek pacaran standarnya Senayan City, Pak. Nih ibu wali kota pasti tahu kan Senayan City, masuk sebelah kiri Burberry, sebelah kanan Gucci, sebelahnya Balenciaga, depannya Bottega. Jangan apa namanya ginjal 2 pun nggak kebeli tas, Pak. Nah kalau di Palangka kan enak, iya dong. Dia sambil duduk di Sungai Kapuas, di Sungai Mahakam. Jadi kemarin mau ke Tenggarong, dia bilang enak nih, bungee jumping dari atas. Loh, bisa dinikmati sungai yang ada. Jangan harus Jakarta, enggak usah Pak, Jakarta udah muyeng. Jakarta udah banyak cowok, nggak cowok. Di banyak. Bukan karena dia belok Bapak Ibu, enggak, karena cewek yang membuat dia belok. Sekarang cowok semua akhirnya ngapain? Nge-gym. Sedangkan di tempat nge-gym dari 100 laki pasti 80-nya ngondek. Karena cowok normal mainnya bola kaki, futsal, nge-gym mau ngapain? Ujungnya aerobik. Ini kan? Tapi apakah semua di tempat ini? Enggak juga sih. Cuman buat nyari tahu setidaknya gampangnya. Buat para wali kota nanti pulang di kota masing-masing gitu ya kan. Regional 5 kan otomatis Kalimantan area gitu. Coba sekali-sekali apel pagi Pak, jam 9 pagi gitu masih tetap dijemur ya kan. Lihat kalau cowok normal itu kalau dia kepanasan pasti narik baju. Panas ya. Itu pasti laki asli itu Pak. Tapi kalau dia begini Pak, terus kojam Pak. Mana ada laki begini? Lu dapat angin dari mana? Gak ada angin. Aduh. Terus yang kedua mau nyari tahu laki-laki di kantor ini normal atau tidak, gampang sebenarnya. Panggilin aja dari belakang. Kalau mereka jalan berlima, bertiga, berlima, bertujuh, panggil lihat Cin. Kalau dia nengok, dialah orangnya. Soalnya kan banyak, jalannya laki bro. What's up bro? Do, dipanggil Cin, siapa? Gak jadi Pak Ibu. Orang tanya, kenapa banyak? Karena pelajaran sekolah yang dulu. PMT kelas 4 bab 8 halaman 16. Judulnya Cintailah Sesama. Disuruh cintai sesama. Didukung provider karena sesama lebih murah. Aduh, tapi nggak semua sih, nggak semua. Kalau saya sih masih normal. Kadang-kadang aja suka hilang. Nah, saya kan anak saya sekarang usia 14 tahun. Saya punya putri. Saya kalau manggung boleh tanya, saya ke Balikpapan, saya ke Tenggarong, ke Samarinda juga tanggal 3 kemarin. Saya tidak pernah kemana-mana. Saya artis yang tidak pernah merepotkan yang ngundang. Saya nggak pernah minta mobil Alphard karena percuma, muka nggak mengakuisisi. Nggak ada yang percaya gue punya mobil mahal. Padahal saya punya mobil Ferrari warna gold. Itu saya dapat dari mana? Dari syuting sinetron Maija Pengen ke Mekah. Saya satu-satunya orang Kristen main di sinetron Islamik. Pas judul episodenya adalah babi ngepet. Ada di YouTube kalau nggak percaya. Cari di YouTube. Maija Pengen ke Mekah edisi Mongol. Itu judulnya babi ngepet. Dan mohon maaf, Mongol nggak jadi babi, enggak. Yang jadi siluman babi almarhumah Preti Asmara. Dia jadi siluman babi. Mongol jadi apa? Gendong babi. Dan mohon maaf, babinya original. Babinya diikat di pohon rambutan, tek, gendong. Padahal dia baru habis Pak. Tapi orang nanya, kenapa ambil Bang Mongol? Sehari saya dibayar 33 juta. Saya bilang sama sutradaranya, jangan 110 juga gua gendong. 33 juta, 197 episode. Saya beli mobil Ferrari warna gold inden, itu saya belinya cash.
Artis yang beli mobil cash cuma Mongol bro. Ya, muka tidak mengakui sisi Mongol. Pakai kecitos, keluar ibu-ibu jadi kecitos, dia langsung ngomong orang bengkel ya. Ya Allah Bapak di surga, PPKB atas nama Roni Immanuel, tapi dia bilang orang bengkel. Jadi sampai sekarang saya susah nyombong. Saya pakai aksesoris banyak Bapak Ibu. Orang nanya original, hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Pokoknya artis make barang apapun pasti dianggap asli. Padahal di belakang udah hijau. Apalagi saya Manado, kami Manado rantai kongguan aja bisa jadi gelang. Paling habis ibadah lehernya hijau. Ternyata kan minyak wangi. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kuning, style always ya. Kalau makin pakai cincin makin besar kan jadi kayak Abang Hotman ya. Iya, kalau Mongol mah susah. Nggak ada sama sekali yang percaya. Tapi ya ngapain lagi, nikmatin aja ya tuh. Yang penting masa tua saya, anak saya 14 tahun, tingginya 176, tahun depan masuk Taruna Nusantara. Kok anak lu nembus Taruna Nusantara? Lah bapaknya stand up komedian. Mohon maaf, stand up komedian adalah komedi paling pintar di dunia. Ya dong, kita materinya harus dirangkai. Gak bisa bawa materi ada orang Batak, ada orang Jawa, meninggal itu namanya. Kita harus rangkai. Indonesia negara keren, pasti. Setuju? Coba tepuk tangan yang bangga jadi orang Indonesia. Mongol jujur-jujur aja, setiap panggung di luar negeri ini materi andalan Mongol. Apa yang gak ada di bangsa kita? Batu bara kita nomor 2 terbanyak di dunia. Indonesia 5 negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Kayu dan hutan kita nomor 2 di bawah Brasil. Cabai paling pedas kita nomor 2 di dunia di bawah India. Ya kan? Karena the dragon chili itu adalah cabai paling pedas. Nah kita punya namanya cabai rawit hijau dan putih. Itu pedasnya wow men. Baru kita cabai termahal di dunia. Udah, cabai-cabean kan? Setan tertinggi sekolah di dunia juga Indonesia. Anda boleh nonton semua film horor dunia, belum tentu setannya sarjana. Tapi kita punya suster ngesot. Begitu-begitu dia S1. Karena sempat kuliah di akademi keperawatan ya. Berarti kalau nggak D3 S1, bayangkan apa yang kurang dari bangsa ini. Kenapa kita pingin berlibur ke luar negeri, berlibur kemana? Indonesia aja. Kalau pingin ke apa? Inggris, Big Ben. Di Padang ada jam gadang. Ada yang namanya jam ada banyak. Enak masih ke Padang. Kenapa di Padang enak? Ada jariang dan teri. Itu makan pakai nasi. Daripada lu ke Inggris makan roti. Iya dong. Tapi kita harus akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Apa yang paling pertama? Indonesia negara terjorok di dunia dalam hal ngupil. Saya ke luar negeri, orang bule ngupil enak, ambil selepek. Indonesia tidak berlaku selepek. Indonesia ambil pelintir. Saya pernah nanya, kenapa dipelintir Pak? Enak tau mau becek kering. Jorok, becek kering. Joroknya di mana Bapak Ibu? Buangnya. Orang bule diselepet kita nitip di mana? Iya kan? Kadang di mimbar, kadang baju temen dihantam. Tuh joroknya tuh. Kedua, negara kita negara paling aneh dalam hal apa? Lagu anak kecil. Indonesia memiliki kurang lebih 50 lagu anak kecil yang unik. Lagu pertama lagu apa? Burung Kutilang. Di pucuk pohon cemara apa cempaka ya? Cemara apa cempaka? Cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk. Mongol beli burungnya. Saya
beli burung kutilang di pasar burung Pramuka. 4 tahun saya pelihara, gak pernah bunyi. Ini lagu burung apa? Bunyinya burung kutilang gak pernah bersiul-siul sepanjang hari. Mati burungnya udah gak napas tuh burung. Lagu kedua, berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Abis. Di Indonesia pelanginya cuma 3 warna. Di luar negeri 7. Berarti cacat pelanginya. Lu bayangin loh. Udah begitu dia tulis apa? Pelukismu. Berarti siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan ada Agung. Pelukismu Agung, siapa gerak? Udah Agung, kenapa nanya lagi siapa gerangan? Karena nggak bisa jawab, dibawalah nama Tuhan. Pelangi-pelangi ciptaan yang lukis, kasihan Agung yang nggak diambil. Bintang kecil di langit yang percaya malam langit biru. Saya naik batik air 32.000 kaki boleh tetap hitam. Berarti yang nyanyi yang salah, karena yang menciptakan di langit yang tinggi, bukan yang biru. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Kasihan Pak, bukannya Pak Kusir diduduki. Pak Kusir karena mukanya didudukin, bunyi kudanya taktik kayak bunyi mesin tik. Ada 50. Naik-naik ke puncak gunung juga lagu kebohongan, karena nggak ada anak kecil pernah naik gunung. Bapaknya aja nggak nyampe, apalagi anaknya. Iya kan? Jadi ada banyak. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, dilempar sama sendok anaknya. Emak aja naik kelapa susah, lu suruh ngambil bulan. Ada-ada aja. Ketiga yang kurang keren dari bangsa Indonesia adalah kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Rasa ingin tahu, wah kita orang Indonesia tinggi banget. 11.000 pasti kita ikut dengar di luar. Lagi berantem, pingin tahu buktinya di mana. Prancis bom meledak, orangnya hilang. Indonesia Sarina meledak, nggak nyampe 10 menit nongkrong orang setanah Abang. Ini polisi lagi tembak-tembak, yang mana teroris? Nggak ada takut-takutnya gitu, peluru nyasar. Ya Allah Bapak disor. Udah gitu ada mobil polisi malam di Jalan Tamrin, nyelonong tukang sate. Dan ada videonya, tukang satenya lagi ngipas. Berarti yang dibawa lagi tiarap mesen Bang 2 tusuk. Lu bayangin. Kepo kedua di mana buktinya? Hanya orang Indonesia yang nggak boleh dengar orang kentut, Pak. Di Bali orang bule jalan kentut dia bunyi. Kita Indonesia kalau pingin kentut pasti berhenti. Keluar kayak besarnya jagung, keringetnya karena jangan sampai bunyi. Karena kalau bunyi sebelah pasti penasaran. Dan itu terbukti. Saya lagi pipis di urinoir Senayan City, berempat lagi pipis, bunyi di dalam. Empat-empatnya nengok. Siapa? Anda bayangkan yang di dalam itu stresnya kayak gimana? Aduh bunyi. Aduh bunyi. Dan kita berempat di luar, bukannya selesai pipis keluar, ngantri di wastafel. Nungguin orang itu keluar. Cuman Indonesia begitu, Pak. Orangnya keluar, kita berempat komen, oh elu. Ya, udah lebih dari 15 menit ya.
Ini para wali kota silakan saweran ya. Dan saya jujur, saya hari ini harusnya pakai batik. Udah disiapin batiknya. Saya ditanya, "Bang, ke Kalimantan Tengah, ke Palangka udah berapa lama? Udah berapa kali?" Saya hitung di rumah ada 12 batik Palangkaraya. Berarti saya udah 12 kali acara pemerintahan Kalimantan Tengah. Karena setiap kali selesai bukan amplopnya yang dikasih, batiknya yang dikasih. Padahal kita ngarepnya duit, Pak. Jadi biar gua tambahin emak dapat bayaran lagi mama gitu kan. Ya Allah. Mbak itu baru acara pemerintahan, belum acara gereja, belum acara korporat kayak Bank Mandiri. Jadi sering banget saya ke sini. Dan saya adalah stand up komedian yang boleh jujur menguasai Kalimantan. Duh, saya sampai ke Tabalong, Ngabang. Itu Ngabang tuh paling kesel karena katanya 3 jam dari bandara. Itu 3 jam gak nyampe-nyampe, Pak. Ternyata orangnya bilang ini baru pinggir bandara, Bang, 3 jamnya. Ya Allah, baru di ujung bandara udah 3 jam. Ini ke Ngabangnya berapa jam lagi? Tapi pemandangannya keren banget. Kalimantan tuh selalu the best. Oleh sebab itu wajar kalau ibu kota negara Indonesia akhirnya ada di Kalimantan. Cakep, tanah langsung harganya mahal. Saya sempat pergi ke Pasir Panajam, sempat ke sana, tapi nggak beli tanah, nggak. Cuman pingin lihat aja, oh keren tempatnya. Jadi buat semua yang hadir hari ini harus menjadi orang-orang yang luar biasa, ya kan, mendapat kepercayaan menjadi pejabat publik. Lakukanlah dengan tetap berpegang teguh pada kepercayaan diri bahwa saya mampu, karena otomatis di saat Anda dipilih berarti Anda punya kapasitas untuk memimpin. Nanti kita akan ketemu di acara adveksi ya kan, karena saya juga besok Pak Wali Kota ya, tapi berarti saya nggak ikut adveksi karena Mongol 2024 mencalonkan diri untuk jadi Bupati Sangir. Asik ya dong. Jadi saya ingin jadi pejabat publik di Sangir. Saya sudah bagi 2, ada tim doa dan tim dukung. Iya dong, ya kan? Tetap tim doanya tetap, ada dukunnya juga di sebelah. Jadi ya berjalan beriringan lah ya kan. Jadi kalau sampai nggak dipilih ya kaki ya lumayan lah ya, demam-demam 3 hari ya. Tapi enggak. Saya memang ingin tetap jadi artis karena buat saya seni itu indah, menghibur orang itu indah. Melihat bapak ibu tertawa saya bahagia banget. Padahal saya lagi stres, materinya habis. Tapi tenang Pak, kalau materi mas saya banyak. Tadi ini materi yang saya pernah bawa di depan Wapres dan ini paling terakhir. Ini materi tidak porno, tetapi mengajarkan kita untuk menghargai pasangan hidup kita. Karena saya melihat fenomena saat ini laki-laki kalau pipis kadang-kadang suka keterlaluan. Ya kan, punyanya dia besar, urinoir di mana, dia berdirinya di mana. Jadi kita ya, udah banget ya Allah Bapak besok udah dipamer punya dia gede. Ingat baik-baik buat bapak-bapak yang hadir hari ini, nggak usah bangga punyamu besar. Sebesar apapun punyamu nggak mungkin ngalahin punya gajah. Saya pernah lihat gajah pipis kayak anaconda putus, gede banget. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, gajah, onta, dan kuda 3 binatang dengan alat kelamin yang besar. Tetapi anak mereka nggak pernah lebih dari 2. Gajah hanya beranak 2, kuda beranak 5, onta beranak 1. Tapi coba bandingkan dengan tikus. Oh Tuhan, tikus beranak di loteng 22. Gua cari di Google alat kelaminnya kayak paku payung dipotong 7. Kecil banget ya Allah Bapak di surga. Orang bilang Mongol nggak boleh kita bawa binatang, kita harus equal manusia dengan manusia. Oke, Arab dan Rusia besar, tapi mohon maaf, penduduk terbanyak di dunia tidak Arab, Republik Rakyat China dan India, yang konon kabarnya ala kadarnya. Ya, konon kabarnya bisa benar bisa tidak. Jadi kebahagiaan rumah tangga kita tidak dilihat dari besar kecilnya,
tetapi dari mana kita menghargai pasangan kita. Betul? Nah inilah materi jebakan. Yang tepuk tangan pasti yang kecil. Karena kalau dia besar mah nyantai bro. Yang kecil bro. Ternyata minimalis juga. Kianan terima kasih saya mohon. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Nggak jadi stres nih. Pokoknya ketawa mulu gitu ya. Yang minimalis ya. Nah, gitu. Gak usah dibahas lagi. Langsung connect ya. Ternyata jebakan ya. Oke. Bukan. Foto doang, foto. Mau kasih batik lagi. Iya. Ya udah kita tambahin topi purun lah sekarang ya. Baik, kami undang untuk para wali kota dan juga Ibu, silakan juga untuk kita mengambil tempat untuk kita foto bersama dengan tukang bengkel. Bawa stres. Tadi kan bilangnya tukang bengkel gitu. Gua percaya lu memang ganteng. Oke. Tapi hari ini gua artisnya. Oh iya, oke. Iya. Ya, silakan untuk kepada wali kota dan tentunya juga pimpinan. Silakan, Ibu juga silakan. Ya, silakan Ibu. Sekalian berfoto bersama. Oke. Tadi Bang Bongol banyak banget tuh yang pengen foto sama Bang Bongol tuh kayaknya siap tuh. Siap foto dulu boleh, ada kamera, semuanya senyum. Oke. Oke, terima kasih.